Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Stefan Amstrino ya teman-teman. Di video kali ini kita akan belajar terkait jurnal penyesuaian ya. Kalau di video sebelumnya kan kita udah belajar tuh apa-apa aja yang perlu disesuaikan. Kemudian di video kali ini kita akan belajar jurnalnya. Jadi buat teman-teman yang ketinggalan ya, boleh banget tonton video sebelumnya agar menjurnal ini bisa lebih mengerti gitu, bisa lebih lancar kenapa ini disesuaikan gitu. Jadi silahkan cek video aku sebelumnya. Dan bagi yang udah nonton, sekarang kita akan masuk ke dalam materi kita kali ini. Kerangka materi kita ada dua aja ya teman-teman ya. Yang pertama itu jurnal penyesuaian dari transaksi-transaksi yang kemarin ya. Jadi jurnalnya itu masih sesuai dengan transaksi yang aku beri contoh ya, yang aku contohkan di video kemarin. Jadi yang belum nonton silahkan cek video sebelumnya. Jadi biar tahu gitu transaksi ini tuh kenapa perlu disesuaikan gitu ya. Jadi di video kali ini kita hanya menjurnalnya aja. Kemudian yang kedua itu neraca saldo setelah disesuaikan. Kalau di video sebelumnya itu kita udah sempat buat neraca saldo, tapi neraca saldo itu masih dalam bentuk mentah ya, artinya itu masih terdiri dari transaksi-transaksi biasa, jurnal-jurnal transaksi biasa. Tapi di video kali ini kita tambahkan jurnal penyesuaian ini dimasukin ke neraca saldo. Nah, untuk yang pertama, jurnal penyesuaian terhadap deferred revenue. Pada tanggal 1 Desember 2019, pelanggan menyewa gedung untuk 3 bulan sampai dengan 1 Maret 2020 dengan membayar di awal sebesar $90. Nah, artinya pada jurnal transaksi pada 1 Desember 2019, jurnalnya adalah cash pada unearned rent revenue. Nah, ini udah dijelaskan ya di video sebelumnya. Nah, kenapa dia saldonya unearned rent revenue? Karena pendapatan belum kita akui tuh. Pendapatan belum bisa kita akui karena kita belum memberikan prestasi kita. Karena kita belum melaksanakan jasa kita gitu. Makanya di situ adalah unearned atau dalam bahasa Indonesianya pendapatan sewa yang belum diakui gitu. Intinya gitu. Akunnya cash pada unearned rent revenue. Sedangkan pada penyesuaiannya tanggal 31 Desember, kita baru bisa mengakui pendapatan kita. Kenapa? Karena kita sudah memberikan prestasi kita berupa 1 bulan sewa. Itu ya. Jadi itu $90 untuk 3 bulan dibayar di awal. Artinya membayar di muka gitu ya. Membayar di muka $90 untuk dipakai 3 bulan. Nah, di hari pertama itu kan pelanggan belum menikmati jasa atau sewa dari kita. Jadi kita belum boleh mengakui pendapatan. Yang kita akui adalah pendapatan yang belum diakui gitu ya. Cash pada unearned rent revenue. Nah, pada penyesuaiannya tanggal 31 Desember 2019 baru kita bisa mengakui sejumlah 1 bulan. Karena di bulan Desember itu kita sudah memberikan prestasi kita. Itu ya teman-teman. Jadi jurnalnya adalah unearned rent revenue pada rent revenue sebesar $90 dibagi 3 bulan, yaitu $30 per bulan. Oke, jelas ya teman-teman. Kalau misal belum jelas bisa ditanyakan di kolom komentar mana yang butuh penjelasan lagi. Yang selanjutnya deferred expense. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membayar asuransi sebesar $100 untuk 5 bulan. Nah, transaksinya adalah prepaid insurance pada cash sebesar $100 atau asuransi dibayar di muka pada kas sebesar $100. Nah, di sini juga kita belum bisa mengakuinya sebagai beban ya, teman-teman. Karena kita belum mendapat jasa. Ini kebalikannya dari deferred revenue tadi. Kalau deferred revenue kita sebagai penerima kasnya atau kita sebagai pemberi jasa. Kalau di sini kita sebagai penikmat jasa. Gitu ya teman-teman ya, itu berkebalikan. Tapi prinsipnya sama. Kita belum bisa mengakui beban karena kita belum menikmati jasanya. Sama yang deferred revenue tadi. Kita belum bisa mengakui pendapatan karena kita belum memberikan jasanya atau prestasinya.
Nah, gitu. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019, penyesuaiannya adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar 1 bulan Desember itu. Gitu. Jadi di bulan Desember kita sudah menikmati jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi itu ya. Lalu kita baru bisa mengakui itu sebagai beban. Gitu ya teman-teman. Intinya deferred revenue dan deferred expense itu prinsipnya sama. Jadi tinggal dikebalikan aja sudut pandang pelanggan dan sudut pandang penjual gitu istilahnya. Sama ya teman-teman ya. Kemudian ada accrual revenue. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan memberikan pinjaman kepada PTA sebesar $1.800 dengan bunga 2% setiap tahun. Nah, untuk jurnal transaksinya adalah account receivable pada cash atau piutang pada cash ya teman-teman ya. Karena kan perusahaan memberikan pinjamannya, artinya perusahaan memiliki piutang gitu ya. Sebesar 1.800. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 kita perlu mengakui bunga. Kita perlu mengakui pendapatan bunga kita tuh, karena itu di soal diketahui ya. Tanggal 31 Desember itu kita sudah bisa mengakui bunga sebesar 1 bulan dari mulai 1 Desember sampai dengan 31 Desember. Nah, itu 1 bulan ya teman-teman ya. Nah, kita beri asumsi ya. Di sini kita pembayaran bunganya itu setiap tanggal 1 Desember ya teman-teman ya. Jadi kita menerbitkan piutang 1 Desember, maka bunganya ya di tanggal itu juga gitu ya. Nah, jadi pada akhir tahun ini kita perlu mengakui bunga sebesar 2% dikali 1.800 per 12 bulan. Kenapa? Karena memang kita baru 1 bulan tadi. 1 Desember sampai dengan 31 Desember kita baru 1 bulan dari pinjaman kita gitu. Kita memberikan pinjaman selama 1 tahun gitu. Jadi mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 31 Desember, kita sudah memberikan jasa gitu istilahnya ya. Kita sudah memberikan jasa kita. Sehingga kita bisa mengakui pendapatan kita dari bunga itu tadi. Nah, di soal itu kan 2% setiap tahun, tapi di situ kita hanya mengakui 1 bulan, maka perlu dibagi 12 bulan gitu ya teman-teman ya. 2% itu adalah 2% dari nominal hutangnya, nominal piutang kita gitu. Jadi 2% dikali 1.800 itu dapat bunga tahunan. Nah, dibagi 12 bulan, maka mendapat bunga bulanan gitu. Jadi bunganya adalah sebesar 3 pada tanggal 31 Desember 2020. Kemudian accrual expense. Perusahaan membayar gaji karyawannya sebesar $100 setiap tanggal 25 setiap bulannya. Gaji bulan Desember 2019 sudah dibayarkan. Asumsi karyawan bekerja 30 hari setiap bulannya, libur setiap tanggal 31 setiap bulannya. Nah, ini sama ya, seperti di video sebelumnya. Mungkin ini untuk penjelasannya silahkan cek video sebelumnya, karena udah aku jelasin tuh kenapa ini perlu disesuaikan gitu ya. Nah, untuk jurnal pada tanggal 25 Desember 2019, jurnalnya adalah wages expense atau beban gaji pada kas. Karena kita sudah membayar ya, kita membayar kas pada bulan itu sebesar $100. Nah, kemudian dari tanggal 26 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 kita kan belum membayar kas tuh, karena membayar kasnya itu, membayar gaji menggunakan kasnya itu tanggal 25 setiap bulannya. Artinya setelah tanggal 25 Desember kita membayar gajinya selanjutnya adalah 25 Januari itu ya teman-teman ya. Nah, jadi tanggal 26 sampai dengan tanggal 31, tapi di situ tanggal 1 libur ya. Jadi 26 sampai dengan 30 itu karyawan sudah memberikan jasanya kepada kita. Jadi kita berkewajiban untuk mengakui beban gitu. Mengakui beban pada utang. Nah, di situ jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar $100 dikali 5 hari per 30 hari. Jadi di situ kita mendapatkan beban selama 5 hari dalam 1 bulan. Kalau $100 kan 1 bulan ya. Nah, untuk 1 harinya adalah 100 dibagi 30. Ketemunya sekian dan dikali 5 hari. Jadi kita ketemu beban selama 5 hari atau utang selama 5 hari karyawan pekerja itu berapa.
Nah, sebenarnya deferral sama accrual itu masih satu prinsip ya teman-teman. Mungkin yang ketinggalan bisa cek lagi video sebelumnya. Udah aku jelasin bedanya apa gitu ya teman-teman ya. Semoga dengan penjelasan ini makin ngerti deh bedanya deferral, accrual, dan persamaannya pun apa gitu ya. Nah, jurnal-jurnalnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah depresiasi. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membeli mesin seharga $500 dengan masa manfaat 10 tahun. Nah, jurnal transaksinya adalah pembelian mesin tadi ya teman-teman ya. Jurnalnya adalah mesin pada kas sebesar $500. Nah, kemudian pada tanggal 31 Desember kita perlu ada penyesuaian tuh terkait depresiasinya atau penyusutannya. Nah, sama seperti video sebelumnya ya, kenapa kita perlu menyesuaikan? Karena nggak mungkin kan tahun depan kinerja mesin itu sama. Kinerja mesin itu nggak mungkin masih sebagus seperti awal kita beli gitu. Jadi makanya ada penurunan nilai, karena setiap tahun pasti kinerjanya berkurang. Nah, untuk dapat nilainya adalah cost dibagi masa manfaat itu ya teman-teman ya. Costnya adalah 500, masa manfaatnya adalah 10 tahun. Jadi tinggal dibagi aja, 500 dibagi 100, 500 dibagi 10 tahun. Sama dengan 50 per tahun. Nah, karena baru 1 bulan ya, karena baru 1 bulan, yaitu bulan Desember, maka kita perlu mencari depresiasi atau penyusutannya selama 1 bulannya. Nah, tinggal 50 dibagi 12 bulan, yaitu 4,167. Simple ya teman-teman ya. Nah, kemudian jurnal penyesuaian untuk pendekatan-pendekatan yang kemarin juga kita bahas ya. Pada tanggal 1 Desember 2019, perusahaan membayar asuransi sebesar $100 untuk 5 bulan. Nah, ini sama seperti contoh yang deferral expense tadi ya, deferred expense ya. Nah, pada jurnal transaksi di aset dan beban itu seperti yang udah di video sebelumnya ada juga prepaid insurance pada cash, kemudian insurance expense pada cash. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau kita menggunakan prepaid insurance itu dicatat pada cash, pada aset. Kalau insurance expense dicatat pada beban gitu ya. Nah, penyesuaiannya beda kan? Kemarin juga udah dibilang, maka pada tanggal 31 Desember penyesuaian terhadap pendekatan aset itu insurance expense pada prepaid insurance, sedangkan pada pendekatan beban jurnalnya adalah prepaid insurance pada insurance expense. Nah, jumlahnya pun berbeda ya teman-teman ya. Kalau pada pendekatan aset, yang kita sesuaikan atau yang kita jurnal itu adalah yang sudah terjadi. Jadi tadi kan 1 Desember untuk 5 bulan. Nah, 1 bulannya adalah $20. Jadi Jadi 1 bulannya adalah $20, maka $20-nya yang kita jurnal. Nah, itu yang sudah terjadi. Yang pendekatan aset ini yang tadi dijelaskan di deferral deferral expense. Nah, kemudian yang pendekatan beban ini gimana? Berbeda dengan yang pendekatan aset, pendekatan beban itu yang kita jurnal adalah yang belum terjadi, yaitu sebesar $80. Kalau tadi kita menghitung 1 bulannya, yaitu bulan Desember yang aset ya. Sedangkan yang beban kita menghitungnya itu Januari, Februari, Maret, April. Nah, 5 bulan yang belum terjadi. Gitu ya teman-teman ya, bedanya simpelnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah pendekatan kewajiban dan pendekatan beban ya teman-teman ya. Pada tanggal 1 Desember 2019, pelanggan menyewa gedung untuk 3 bulan sampai dengan 1 Maret 2020 dengan membayar di awal sebesar $90. Jadi untuk yang pendekatan kewajiban itu sama ya seperti yang sebelumnya. Jadi dia bisa mengakui pendapatan jika dia sudah memberikan prestasinya atau kewajibannya. Tapi berbeda dengan pendekatan pendapatan, dia langsung mengakui itu sebagai pendapatan. Gitu. Jadi pada tanggal 1 Desember 2019, cash pada rent revenue langsung $90. Tapi penyesuaiannya berbalik juga tuh sama penyesuaian kewajiban. Kurang lebih sama penjelasannya seperti pendekatan aset dan beban tadi ya teman-teman ya. Yang kewajiban itu yang sudah terjadi. Yang pendapatan yang belum terjadi. Perlu adanya jurnal pembalik. Nah, penjelasannya atau prinsipnya adalah sama, hanya beda sudut pandang aja. Kalau yang aset tadi kita sebagai pembeli, kalau yang kewajiban ini kita sebagai penjual gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya adjusted trial balance.
Itu yang paling sebelah kanan ya teman-teman, atau neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk yang adjusted trial balance itu aku buat random ya teman-teman, asalkan totalnya bisa balance ya. Itu 46.300 dengan 46.300. Nah, adjustment atau penyesuaian kita masukin jurnal-jurnal tadi tuh, jurnal-jurnal penyesuaian kita masukin ke sini. Gitu ya. Udah ya, jadi tinggal transaksi tadi kita masukin seperti transaksi biasa. Seperti jurnal transaksi biasa, kita akan posting ke neraca saldo. Nah, kalau misal ada banyak saldonya, kita buat ledger juga seperti jurnal transaksi yang unadjusted trial balance gitu. Kemarin udah kita bahas juga. Kita buat buku besarnya dulu, nah saldo akhirnya kita masukin ke adjustment. Begitu juga yang unadjusted trial balance gitu ya. Di sini yang transaksi-transaksi tadi udah aku masukkan kurang lebih seperti ini, dan ada tambahan akun yaitu piutang bunga atau pendapatan bunga. Nah, seperti yang udah aku bilang ya sebelumnya ya, kalau ada akun yang tidak sesuai, kita boleh membuat akun baru. Kita letakkan di paling bawah. Nah, gini ya. Nah, kemudian adjusted trial balance itu gimana? Ya tinggal kita jumlahkan aja gitu. Kurang lebih sama seperti buku besar ya. Sistemnya sama perhitungannya. Jadi yang debit ditambah debit, adjustment, dikurangi kredit unadjusted trial balance, dan juga dikurangi adjustment di kredit. Jadi saldo akhirnya berada di debit sebesar 10.000. Nah, untuk yang asuransi dibayar di muka ini adalah 2.000 ya, di debit ditambah adjustment debit 0 tetap 2.000, dikurangi di kredit sama dengan 0. Jadi hasilnya masih 2.000 di debit. Nah, di sini ada pengurangnya tapi di kredit. Maka saldo di debit kita berkurang sebesar 20% karena masih besaran di debit. Jadi saldonya adalah 1980. Nih ya, 1980. Begitu juga yang lainnya. Kalau masih besar di kredit, maka saldonya di kredit. Kalau besar di debit, ya besarnya di debit, maka saldonya ada di debit. Ini tinggal kita jumlahkan aja dari kiri ke kanan. Ini dari kiri ke kanan juga kita jumlah, maka hasilnya adalah sekian dan harus kita cek apakah balance atau tidak. Kalau tidak balance, kemungkinan teman-teman bisa aja salah menjumlahkan ini atau salah posting adjustment ini. Nah, untuk posting adjustment juga perlu dipastikan ya, ini harus balance juga teman-teman. Sini unadjusted juga balance, adjustmentnya balance, begitu juga adjusted trial balance gitu. Jadi kalau misalnya yang sini yang unadjusted udah balance, kemudian adjustmentnya udah balance juga, ternyata adjusted trial balance-nya yang belum balance, maka teman-teman salahnya ada di penjumlahan ini aja. Mungkin perlu di cross check lagi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Insya Allah mudah dan bisa dipahami ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih belajar pemula ya akuntansi ya. Di sini kita akan sharing informasi lagi terkait ilmu-ilmu, dan di sini kita masih di mata kuliah atau mata pelajaran akuntansi. Dan buat teman-teman yang merasa belum jelas, boleh banget disampaikan melalui kolom komentar untuk bertanya atau mau sharing, atau misal ada salah di video ini juga silahkan disampaikan di kolom komentar. Atau yang mau request juga, mau pembahasan ulang yang mana, nanti akan dicoba buat pembahasan yang lebih detail lagi gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Buat teman-teman yang pengen ngepoin Instagram aku, silahkan follow Instagram aku, Stephen Amstrino. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk video ini, dan jangan lupa share kalau menurut teman-teman ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebelum itu kita ada pantun ding ya. Nah, akhir tahun perlu penyesuaian, maka lengkap laporannya. Jika merasa kesulitan, jangan segan untuk bertanya. Nah, itu ya teman-teman ya. Silahkan beri pertanyaan yang belum jelas di kolom komentar untuk kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.